Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan pembelajaran SKI pada hari ini dengan lancar dan baik insyaallah. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 3.7, menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal. Pada poin ini, kita hanya akan fokus membahas Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, diingat ya, hari ini kita akan membahas penguasa besar Ayyubiyah hanya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut. Untuk garis besar materi pada hari ini, apa saja yang akan kita kupas mengenai Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, tentang biografi, kedua, kepemimpinan, tiga, keperwiraan, dan keempat, peristiwa penting. Nah, sebelum masuk dalam materi yang lebih spesifik, mari kita mengingat kembali nama penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Bisa dilihat di slide, ada 9 penguasa ya. Nah, dari 9 khalifah tersebut, bisa terlihat yang warna hitam itu yang akan kita bahas ya. Jadi, untuk materi KD 3.7, itu hanya akan membahas 3 penguasa yang terkenal, yang paling besar, yang paling tersohor pada masa Ayyubiyah. Siapa saja? Yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang terakhir Malik Al-Kamil Muhammad. Oke. Selanjutnya, mengenai materi-materi yang ada dalam sejarah Ayyubiyah, pastinya sudah tidak asing bagi kalian. Oke, di sini Bu Nirmala mengingatkan kembali agar kalian lebih paham, karena nanti dalam pembahasan Salahuddin Al-Ayyubi akan ada nama-nama tersebut. Jadi ini di awal sebagai pengantar gitu ya, untuk kesimpulan dari materi hari ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi jelas kalian pasti tahu, yaitu pendiri Ayyubiyah dan khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, Najmuddin bin Ayyub. Beliau adalah ayah dari Salahuddin, dan juga pernah menjabat sebagai pemimpin benteng Seljuk di Tikrit ketika Salahuddin lahir. Jadi masih balita ya Salahuddin. Untuk selanjutnya, jabatan yang pernah dimiliki oleh Najmuddin adalah Gubernur Baalbek. Najmuddin bin Ayyub pernah menjadi seorang gubernur dan dinobatkan oleh Sultan Suriah, yaitu Nuruddin Mahmud. Tokoh yang selanjutnya ada Asaduddin Syirkuh. Asaduddin Syirkuh ini adalah paman dari Salahuddin yang merupakan seorang saudara berpengaruh terhadap karir dari Salahuddin, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena ketika Salahuddin berusia muda, sudah diajak untuk berperang melawan pasukan Dirgam. Nah, perangnya ini kemana? Ke Mesir, dan tujuannya untuk membantu Perdana Menteri Syawar dari Fatimiyah. Dalam hal tersebut, peperangannya dimenangkan oleh Asaduddin Syirkuh beserta Salahuddin. Nah, yang selanjutnya ada tokoh Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini adalah gubernur Seljuk. Imaduddin Zanki ini merupakan istilahnya pro ya. Jadi kayak bukan musuh dari keluarga Salahuddin, melainkan keluarga Salahuddin itu mengabdi kepada Imaduddin Zanki. Ya, untuk selanjutnya ada Nuruddin Zanki atau Nuruddin Mahmud. Beliau adalah Sultan Suriah atau Gubernur Suriah. Pada awalnya, Nuruddin Zanki ini sangat baik terhadap keluarga Salahuddin. Dan yang menobatkan Najmuddin sebagai Gubernur Baalbek, ya ini adalah Nuruddin Zanki. Nah, tapi nanti di pertengahan materi akan dijelaskan bahwa Nuruddin Zanki itu merasa khawatir akan kedudukannya hingga merasa terancam dan ingin membunuh Salahuddin. Nanti di next materi ya. Oke. Dan yang selanjutnya ada Al-Adid. Al-Adid adalah khalifah terakhir Fatimiyah. Ingat, Al-Adid. Nah, kalau di bawahnya adalah Al-Adil. Kalau Al-Adil itu saudara muda Salahuddin, berarti adalah adiknya, adik dari Salahuddin. Dan juga pernah menjabat sebagai khalifah keempat Ayyubiyah. Nah, Al-Adid khalifah terakhir Fatimiyah, Al-Adil saudara muda Salahuddin atau adik,
dan menjadi khalifah keempat Ayyubiyah. Yang terakhir ada Al-Kamil. Al-Kamil ini anak dari Al-Adil dan juga merupakan khalifah kelima Ayyubiyah. Jadi masih saudara dengan Salahuddin juga ya. Oke, coba kalau semisal Bu Nirmala menanyakan, kalau Al-Kamil ini anak dari Al-Adil, berarti hubungan Al-Kamil dengan Najmuddin bin Ayyub ini kira-kira apa? Nah, silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa dikasih nomor absen dan kelasnya ya. Oke, next. Pada perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi dan keluarganya, ini kita akan mempelajari dimulai dari lahirnya Salahuddin hingga wafatnya Salahuddin. Baik, tahun 1137 lahirnya Salahuddin. Beliau lahir di Tikrit dekat Danau Van dan beliau berasal dari suku Kurdi. Untuk 2 tahun kemudian, tahun 1139, ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek. Oleh siapa? Nuruddin Zangki. Nah, selanjutnya ketika Salahuddin muda, untuk pertama kalinya beliau mengikuti ekspedisi militer pada tahun 1164. Ini melakukan ekspedisi militer ke Mesir untuk membantu Perdana Menteri Syawar. Nah, karena keberhasilannya tersebutlah pada tahun 1169 Salahuddin dinobatkan menjadi wazir menggantikan pamannya Asaduddin Syirkuh karena ketika 2 bulan setelah dilantik Asaduddin Syirkuh wafat. Jadi jabatan tersebut dilimpahkan begitu ya kepada Salahuddin. Pada tahun 1171 tertulis bahwa Khalifah terakhir Fatimiyah wafat. Nah, kenapa kok dituliskan di sini juga? Karena sebelum adanya Ayyubiyah terdapat sebuah dinasti yaitu dinasti Fatimiyah, yang mana kedua dinasti ini berbeda mazhab ya. Kalau Ayyubiyah itu bermazhab Sunni, sedangkan Fatimiyah itu bermazhab Syiah. Nah, karena wafatnya Al-Adid, akhirnya Salahuddin dengan leluasa untuk menyebarkan mazhab Sunni gitu, dan juga lebih leluasa untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah. 3 tahun kemudian, tahun 1174, karena dinasti Fatimiyah sudah tidak memiliki pemimpin, akhirnya Salahuddin menundukkan Fatimiyah untuk patuh pada Abbasiyah. Kenapa kepada Abbasiyah kok enggak Ayyubiyah? Karena Ayyubiyah di situ masih merintis ya, dan karena Abbasiyah juga merupakan dinasti besar yang satu mazhab dengan Ayyubiyah, jadi Salahuddin ini menundukkan Fatimiyah agar patuh kepada dinasti Abbasiyah yang bermazhab Sunni. Nah, selanjutnya ini tahun 1175 itu Nuruddin Zangki merasa khawatir kedudukannya terancam seperti tadi yang sudah Bu Nirmala sampaikan di awal. Pada tahun 1175 itu Nuruddin Zangki mengirimkan pasukannya ingin memberontak Salahuddin, ingin membunuh Salahuddin karena ditakutkannya kepemimpinannya digeser seperti itu. Namun pada tahun tersebut juga belum sempat terjadi pemberontakan, belum sempat terjadi peperangan, Nuruddin Zangki terlebih dahulu wafat hingga akhirnya tidak jadi adanya peperangan, dan kemudian Ayyubiyah dengan Salahuddin berjalan dengan baik, melakukan progres-progres dalam membangun dinastinya, hingga pada tahun 1193 Salahuddin dinyatakan wafat di Damaskus. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Tadi di awal juga sudah secara singkat Bu Nirmala jelaskan ya, jadi bisa untuk dibaca kembali ini materinya. Silakan. Nah, di sini juga tertulis bahwa prestasi militer pertama dari Salahuddin adalah bergabung menjadi pasukan pamannya untuk membantu Perdana Menteri Syawar melawan pemberontakan Dirgam. Sudah dijelaskan di awal tadi ya. Oke. Ini tahun-tahunnya tadi juga sudah.
Kalau di awal tadi yang belum ada tahun 1175 Masehi ya, yang belum Bu Nirmala tuliskan. Jadi di sini tahun 1175 Masehi, Nuruddin Zangki mengirim pasukan untuk menaklukkan Mesir dengan tujuan menyingkirkan Salahuddin, tetapi gagal karena terlebih dahulu beliau wafat. Pada usia 45 tahun puncaknya, Salahuddin menjadi seorang yang berpengaruh dalam dunia Islam, dan kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Meninggalnya Salahuddin tadi pada tahun 1193. Dalam usia berapa? 57 tahun. Kita dipimpinnya sendiri, melainkan kekuasaannya dibagikan kepada saudara-saudaranya. Nih yang berwarna merah. Oke, kita lanjutkan untuk yang masih dalam kepemimpinan Salahuddin. Dalam bidang ekonomi, menggalakkan perdagangan di daerah Laut Tengah dan Laut Hindia, serta menyempurnakan sistem perpajakan. Salahuddin dianggap sebagai tokoh pembaharu karena mengembalikan mazhab Sunni. Karena apa? Dahulunya Mesir ketika dikuasai oleh Fatimiyah bermazhab Syiah. Jadi di sini Salahuddin jadi seorang tokoh yang pembaharu, sebagai pendobrak gitu ya. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya Salahuddin ini diberi gelar oleh Al-Mustadi dari dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini merupakan dinasti besar ya, sudah Bu Nirmala sampaikan juga. Diberi gelar oleh apa? Gelarnya adalah Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin. Dan yang terakhir, Al-Mustadi juga menyerahkan beberapa daerah kekuasaannya untuk Salahuddin, dan kemudian setelah diberikannya kekuasaan tersebut, Salahuddin diberi gelar Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Baik, jadi gambarannya seperti ini. Semoga paham ya untuk dinasti-dinasti tersebut. Dinasti Abbasiyah itu dinasti yang besar, dan setelah dinasti Abbasiyah ada dinasti Fatimiyah. Nah, ketika dinasti Fatimiyah ini berdiri, dinasti Abbasiyah juga masih berdiri, jadi belum lengser, belum runtuh gitu ya. Nah, ketika dinasti Fatimiyah berdiri, dinasti Fatimiyah runtuh karena khalifahnya sudah wafat tersebut, Al-Adid, hingga akhirnya muncullah dinasti Ayyubiyah. Jadi, ketika dinasti Ayyubiyah berdiri, dinasti Abbasiyah ini juga masih berdiri. Begitu ya, jangan bingung kenapa kok di sini masih ada nama Khalifah Al-Mustadi dari dinasti Abbasiyah. Kita lanjutkan untuk bidang keperwiraan. Dalam bidang keperwiraan, kekuatan militer dalam dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh, hingga diperkuat juga oleh pasukan barbar di Turki dan Afrika. Nah, untuk prestasinya apa? Membangun tembok kota, benteng pertahanan Qal'atul Jabal di Kairo. Selain itu, Salahuddin juga terkenal sebagai seorang ksatria yang memiliki jiwa toleransi tinggi. Nah, karena apa? Contohnya ini. Contohnya ketika Salahuddin menguasai daerah Iskandariyah, beliau tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Dan ketika terjadi perdamaian dengan tentara salib, beliau mengizinkan orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Jadi, Baitul Maqdis itu kan sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi Salahuddin tidak melarang kaum Kristen untuk berkunjung juga ke Baitul Maqdis. Itu salah satu contohnya. Nah, dilanjutkan masih mengenai keperwiraan, usaha untuk menyatukan seluruh provinsi Arab. Nah, ini salah satu prestasi Salahuddin juga. Beliau melakukan pemadaman pemberontakan yang dilakukan oleh Hajib. Jadi meredam gitu ya, Salahuddin itu meredam pemberontakan dan melakukan perluasan ke Yaman, Damaskus, serta Mosul. Perang salib ini ketika masa Salahuddin itu merupakan perang salib periode kedua. Periode ini disebut sebagai periode reaksi umat Islam. Tujuan utamanya apa? Untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis. Gitu ya. Oke. Kalau Muhammad Al-Fatih itu terkenal dengan Konstantinopelnya,
kalau Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan Baitul Maqdisnya. Nah, untuk yang materi terakhir, peristiwa penting Salahuddin Al-Ayyubi. Ada 3 peristiwa penting. Yang pertama, pertempuran Syafuriyah. Nih, berawal dari pasukan salib yang dipimpin Panglima Amot menyerang rombongan haji Mesir yang berangkat ke Hijaz. Nah, di sini mereka membunuh rombongan haji. Karena Salahuddin mengetahui dan marah, akhirnya Salahuddin menggalang atau menyerukan jihad untuk melakukan peperangan. Gitu ya. Nah, selanjutnya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dan pasukan salib ditahan serta dibunuh. Untuk peperangan yang kedua yaitu pertempuran Hittin. Itu pengejaran pasukan Salahuddin terhadap pasukan salib. Dan yang ketiga, baik untuk materi yang terakhir yaitu peristiwa pentingnya adalah pembebasan Al-Quds, Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Untuk peristiwa yang sebelumnya itu Salahuddin mengalami kemenangan terus ya, yang ada di Safuriyah dan Hittin. Dengan mudah pasukannya memasuki dan membebaskan kota-kota yang dikuasai oleh pasukan salib. Nah, pembebasan kota dan desa tersebut merupakan tahapan awal untuk membebaskan target utama, yaitu Baitul Maqdis. Karena apa? Kalau sebelumnya Safuriyah dan Hittin sudah dikuasai, secara otomatis akan banyak pasukan yang mendukung pembebasan Baitul Maqdis seperti itu. Nah, Baitul Maqdis itu dikepung selama 1 minggu. Pasukan salib menyerah dan melepas kekuasaan atas tempat suci kedua umat Islam itu. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Nah, cukup mungkin untuk materi hari ini. Semoga bisa untuk dipahami dan semangat belajarnya. Jika belum paham, boleh untuk langsung ditanyakan ke Bu Nirmala ya. Terima kasih. Tetap semangat dan silahkan dipersiapkan untuk kuisis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.